Shalom, Bapak Gereja bernama Agustinus pernah berkata bahwa tidak ada satu tempat di muka bumi ini yang olehnya Kristus tidak dapat masuk dan bertahta di dalamnya. Tidak ada satu tempat yang terlalu gelap untuk Injil dapat masuk di dalamnya. Dari pernyataan Agustinus ini sebagai Bapak Gereja, kita dapat menarik sebuah pemahaman bahwa dunia ini sudah menjadi milik Tuhan. Dan memang dunia ini dari awalnya adalah milik Allah yang diambil oleh iblis. Tetapi kemudian melalui Tuhan Yesus, dia datang dan menebus kita, menebus dunia ini. Sehingga sekarang dunia ini telah menjadi milik dia. Itu sebabnya segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Berarti tidak ada satu tempat yang di dalamnya dia tidak dapat masuk dan tidak dapat bertahta di atasnya. Saya mengilustrasikan seperti ini. Saya punya lahan. Lalu ada preman menduduki lahan tersebut dan membuat surat palsu. Lalu ada orang datang mau membeli lahan ini dan bertransaksi bukan dengan saya, tetapi dengan para preman tersebut. Nah, kurang lebih situasinya seperti ini. Dunia sudah kembali kepada Tuhan, telah menjadi milik Allah kembali. Tetapi iblis tidak mau mengalah. Dia seperti preman yang mencoba menduduki, mengambil alih segala sesuatu, menghancurkan, menguasai semuanya yang ada di dunia ini. Dia masuk ke pemerintahan, dia masuk ke perfilman, dia masuk ke keluarga, seluruh aspek kehidupan. Dia ingin berkuasa, dia ingin menyatakan kegelapan atas dunia ini. Tetapi sebagai anak terang, Alkitab berkata bahwa kita adalah terang dunia. Tugas kita adalah menerangi supaya yang gelap dapat terlihat. Kita harus merebut kembali, tentu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan hikmat dan pertolongan Allah. Di dalam seminar yang saya ikuti, ada Pak Stephen Tong berkata bahwa ada dua jenis orang Kristen di dalam konteks untuk kita menjadi terang. Orang Kristen yang pertama adalah orang Kristen yang sudah lahir baru, sudah punya visi Injil yang kuat dan jelas, punya hati yang mantap, sangat mengasihi Tuhan. Tetapi dia takut tercemar, akhirnya dia tidak mau ada dan tidak mau masuk di dalam politik dan pemerintahan. Di sisi lain ada jenis orang Kristen yang kedua. Mereka tidak jelas visi Injilnya. Hatinya belum sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka hanya datang ke sana untuk mencari kehidupan. Mereka aktif di sana. Mereka berkarya di sana. Lalu pendeta Stephen Tong berkata, dari kedua jenis orang Kristen ini, keduanya tidak dapat melakukan perubahan dan tidak dapat membawa keharuman Injil, dampak Injil di tengah bangsa Indonesia. Memang Indonesia bukanlah bangsa yang mudah untuk kita minoritas boleh masuk ke dalamnya. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan memberi mandat, kuasa untuk kita masuk menerangi. Karena itu adalah milik orang tua kita. Milik Kristus yang adalah ayah kita. Dan telah diserahkan kepada gereja. Jadi apa yang harus gereja lakukan? Gereja harus melatih orang-orang yang punya hati. Yang memang mendapat panggilan untuk masuk ke government, untuk masuk ke politik. Dipersiapkan, dibuat sebuah kajian, dibuat sebuah pelatihan, dididik, dimentor, lalu diutus dan didampingi. Sehingga mereka tidak tercemar oleh dunia
yang semakin rusak. Tetapi ini sebuah tantangan. Tapi tantangan ini harus kita jawab. Dan walaupun ini berat, tetapi bagi Kristus selalu ada jawaban. Walaupun jawaban itu bukanlah hal yang gampang atau mudah, tetapi ini sebuah panggilan gereja. Dan gereja tidak bisa melepaskan panggilannya atas sebuah bangsa. Karena kita disuruh untuk berdoa bagi bangsa. Bahkan ketika umat Israel sedang dibuang, sedang dijadiin budak di tempat, di kota, di bangsa di mana mereka diperbudak. Mereka harus berdoa dan berusaha. Bukan cuma berdoa, berusaha untuk kesejahteraan kota itu. Begitu juga dengan saya dan saudara. Sekalipun tidak mudah, tetapi kita harus berdoa dan berusaha untuk kesejahteraan bangsa kita. Karena kesejahteraan bangsa kita adalah kesejahteraan kita. Tentu ini harus pekerjaan bersama. Gereja harus bersama-sama bersatu membuat sebuah gerakan politik yang benar-benar disengaja, dipersiapkan dengan baik dan dalam anugerah Tuhan. Tuhan menolong, memampukan kita menjadi terang di tengah dunia yang sudah rusak dan binasa. Tuhan memberkati.